Halo, hari ini kita akan belajar tentang kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN di bidang politik. Yang pertama adalah ADMM atau Defense Minister Meeting. Pertemuan rutin ini dilakukan oleh ke-10 negara ASEAN yang dilakukan oleh Menteri Keamanan setiap periode tertentu untuk mendiskusikan terkait kerjasama dan diplomasi politik sebagai bentuk mempertahankan keamanan negara ASEAN. Yang kedua adalah delegasi duta dan konsulat. Pengiriman duta dan konsulat ini dilakukan secara rutin agar negara Indonesia dapat menjalankan fungsi dan peran sebagai salah satu bagian dari ASEAN, sehingga dapat secara aktif menjalankan tugasnya sebagai anggota ASEAN. Perjanjian ekstradisi. Dengan perjanjian ekstradisi, negara ASEAN dapat memperoleh bantuan ketika seorang tersangka kejahatan melarikan diri ke kawasan negara di ASEAN. Negara yang tergabung dalam ASEAN ini dapat membantu untuk mencari tersangka sehingga dapat dikembalikan ke negara aslinya. Perjanjian kawasan bebas nuklir. Dalam ASEAN terdapat perjanjian untuk secara keras melarang peracikan maupun penggunaan senjata nuklir. Zone of Peace, Freedom, and Neutrality merupakan perjanjian yang dikenal dengan Deklarasi Kuala Lumpur yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 1971. Perjanjian Kawasan Harmonis, Bebas, Damai, dan Netral. Bebas berarti negara yang tergolong dalam ASEAN memiliki hak untuk melakukan kebijakan secara bebas, namun harus berpedoman pada perjanjian yang telah dibuat dan disahkan. Damai berarti 10 negara yang terdaftar dalam ASEAN harus menjaga situasi agar tetap damai sehingga dapat hidup secara berdampingan. Netral artinya setiap anggota ASEAN harus berfokus pada urusan negaranya sendiri tanpa harus ikut campur dalam konflik yang dialami negara lain. Kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, pemusatan promosi ASEAN. Pemusatan tempat promosi negara ASEAN dilakukan di Jepang. Tujuan pemusatan promosi di Jepang karena dapat menjadi salah satu negara untuk diekspor dan menjadi negara yang dapat melakukan investasi di negara ASEAN. Penyimpanan ketersediaan pangan. 3 negara dari ASEAN yaitu Indonesia, Kamboja, dan Thailand merupakan sumber pemasok padi untuk ASEAN hingga saat ini. Meningkatkan proyek industri. Proyek industri yang saat ini dilakukan adalah tembaga, vaksin, pupuk, dan abu soda. Pabrik pupuk ada di Aceh, Indonesia, dan di Malaysia. Pabrik industri tembaga di Filipina. Untuk memproduksi vaksin di negara Singapura, sedangkan untuk memproduksi abu soda di negara Thailand. Pembukaan kawasan perdagangan bebas atau AFTA, ASEAN Free Trade Area. Apa tujuan dibentuknya AFTA? Yaitu untuk 1. Meningkatkan daya saing negara-negara ASEAN dalam melakukan produksi untuk pasar dunia dengan adanya penghapusan bea dalam ASEAN itu sendiri. 2. Meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. Koperasi. ASEAN Cooperative Organization atau ACO yang merupakan organisasi yang bergerak di bidang koperasi untuk menjaga dan meningkatkan kesejahteraan anggota ASEAN. Kerjasama ASEAN bidang sosial budaya.
Tujuan kerjasama bidang sosial dan budaya antar negara-negara ASEAN adalah agar tercipta kerukunan dan kemajuan bersama. Kerjasama bidang sosial budaya ASEAN dilakukan oleh COSD, Committee on Social Development. Contoh bentuk kerjasama ASEAN bidang sosial budaya. 1. Bidang pembangunan sosial menekankan kesejahteraan golongan berpendapatan rendah, perluasan kesempatan kerja, serta pembayaran atau upah yang wajar. 2. Membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan. 3. Menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk dengan bekerja sama dengan badan-badan internasional yang bersangkutan. Kerjasama ASEAN di bidang pendidikan antara lain 1. ASCO, ASEAN Committee on Education, pada sidang yang dilaksanakan di Vientiane, Laos pada tanggal 26 sampai 27 September 2001. 2. Penyelarasan standar ijazah antar negara anggota ASEAN sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok anggota ASEAN memiliki status dan gelar yang sama. 3. Dibentuknya kelompok peneliti antar negara guna memperkaya bidang ilmu pengetahuan. Terima kasih, selamat belajar.